Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas minggu lalu tentang media pembelajaran. Jadi mulai dari definisi, kemudian dari tujuan dari media pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita juga sudah sedikit diskusi tentang contoh-contoh atau jenis-jenis media pembelajaran. Dan saat ini kita akan masuk ke materi tentang jenis dan karakteristik dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, kita pahami bahwa media pembelajaran merupakan satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu sudah dijelaskan atau didiskusikan minggu kemarin. Dan hal ini dilakukan tentunya untuk merangsang pola pembelajaran pada proses pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dari proses belajar itu sendiri. Dan dengan adanya atau pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri um, bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran lebih efektif supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu adalah siswa paham, mengerti dengan apa yang disampaikan, kemudian itu boleh memperoleh hasil belajar yang baik. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kita tahu bersama sekarang bahwa perkembangan teknologi semakin canggih dan modern yang menyebabkan dunia pendidikan juga mengalami perubahan tentunya. Dari proses pembelajaran, dari gaya belajar, pemanfaatan metode media, model dan sebagainya yang terkait dengan proses pembelajaran. Telah banyak tentunya ditemukan media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajar mengajar atau proses pembelajaran. Sehingga hal ini juga berpengaruh tentunya dalam metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Berbagai macam media yang dikembangkan, media pembelajaran yang ada sekarang berfungsi untuk yang tentunya memiliki fungsi untuk menarik minat siswa atau menarik attention, perhatian siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang baik dan benar tentunya. Akan tetapi banyaknya media pembelajaran ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh tenaga pengajar atau stakeholders yang ada di sekolah, dalam hal ini guru. Hal ini disebabkan oleh banyak hal tentunya. Salah satunya mulai dari kurangnya pengetahuan dari para fasilitator, dari para guru untuk memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada. Um, dan sekarang kalau kita mau melihat bahwa sudah banyak sih ditemukan media pembelajaran yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, di materi hari ini coba kita akan mengkaji lebih dalam tentang jenis dan karakteristik dari media pembelajaran itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama, jenis-jenis media pembelajaran. Ini adalah beberapa jenis yang akan Net coba sampaikan. Yang pertama ada media cetak, media pembelajaran cetak. Kemudian ada media pembelajaran audio, ada media pembelajaran slide suara, kemudian ada media pembelajaran video, ada media pembelajaran multimedia interaktif yang ini yang sedikit kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya, dan ada juga media pembelajaran e-learning. Ini adalah contoh jenis media pembelajaran yang ada, dan mungkin masih ada banyak lagi media-media pembelajaran, tapi ini yang coba kita kaji lebih dalam terkait dengan jenis media pembelajaran yang sudah dijelaskan. Coba kita bahas satu persatu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran yang ada. Yang pertama, media cetak. Kalau kita melihat secara kelebihan, kalau dari segi biaya pasti murah. Murah itu bisa dengan mudah kita cari, kita dapatkan. Selain juga harganya murah. Kemudian dapat diakses oleh kalangan luas, artinya bahwa dengan ketersediaan dari media pembelajaran cetak ini bisa dijangkau oleh siapa saja atau kalangan luas, tidak terbatas pada siswa dalam lingkungan sekolah, tetapi orang-orang yang lain pun
bisa mengakses media cetak ini, karena banyak sekali tersedia di toko buku, di store-store books yang ada, atau di mana saja yang uh, menjual media cetak ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa media cetak ini dapat diakses oleh kalangan luas. Dan kelebihan selanjutnya adalah tidak memerlukan peralatan tentunya, karena kalau dengan media cetak berbentuk buku, berbentuk catatan, kita tidak memerlukan peralatan lagi untuk mengakses atau memanfaatkan atau menggunakan media cetak ini. Kemudian kita lihat bahwa kelebihan yang selanjutnya yaitu bersifat fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Fleksibel itu ya karena bisa dibawa di mana saja. Kita mau pakai di mana saja, di berbagai situasi dan kondisi, dengan bentuk fisiknya mungkin yang mudah dibawa kemana-mana. Oleh karena itu menjadikan media cetak ini ya kita bisa manfaatkan di mana saja dan kapan saja, di berbagai situasi dan kondisi. Itu artinya fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Kelebihan selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Jadi biasanya untuk satu media pembelajaran yang berbentuk cetak itu sudah mencakup atau merangkum semua materi pembelajaran yang akan dipelajari mungkin selama satu semester yang ada. Biasa kan seperti itu. Kalau mungkin Anda kembali ke zaman sekolah, biasanya untuk media-media pembelajaran yang berbentuk cetak, materi yang ada di dalamnya itu sudah berisi materi-materi yang akan dipelajari biasanya untuk satu semester yang akan berjalan. Seperti itu yang dimaksud dengan dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Biasanya kalau media-media yang lain, mungkin kalau secara audio atau media pembelajaran interaktif, untuk satu media pembelajaran itu hanya berisi satu topik pembahasan biasanya. Tapi kalau untuk cetak itu berisi semua. Kelebihan selanjutnya bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu. Seperti yang sudah Mer jelaskan sebelumnya, bahwa dengan sifatnya yang fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana, tentu siswa atau ya dalam hal ini siswa bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan media pembelajaran ini kapan saja dan di mana saja, tidak terikat tempat dan waktu. Dalam proses pembelajaran di sekolah bisa digunakan, di luar sekolah pun bisa digunakan, di mana saja dia pergi, kalau membawa ini di situasi apapun bisa memanfaatkan media cetak itu. Mungkin itu adalah kelebihan dari media cetak, media pembelajaran cetak. Selanjutnya mari kita kaji bersama kekurangan dari media cetak ini atau kelemahan dari media cetak ini. Oke, kita lihat yang pertama, membutuhkan reading habits. Pasti reading habits itu adalah habit maksudnya kebiasaan untuk membaca. Karena bentuknya teks deskriptif, kita harus baca. Makanya orang-orang yang memanfaatkan media pembelajaran cetak ini harus memiliki reading habits yang baik, harus memiliki kebiasaan membaca yang baik. Kalau tidak, mungkin akan terjadi hal-hal yang kurang mengenakan, contohnya bosan. Biasanya kalau kita membaca media pembelajaran cetak terus memakan waktu yang cukup lama, mungkin lebih dari setengah jam, 30 menit, biasanya itu akan mulai merasa bosan atau mata lelah. Biasanya orang-orang yang memanfaatkan media pembelajaran cetak ini dengan efektif adalah mereka-mereka yang memiliki reading habits atau kebiasaan membaca yang baik. Jadi mereka itu secara visual bisa bertahan lama untuk membaca. Jadi biasanya mereka memiliki sense yang tepat, yang baik dalam membaca. Mereka akan lebih mudah paham ketika membaca materi dengan media pembelajaran cetak. Seperti itu adalah kelemahan, itu membutuhkan reading habits. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan bahwa membutuhkan pengetahuan awal atau prior knowledge. Nah, biasanya untuk materi-materi yang ada di media
pembelajaran cetak dan mungkin di beberapa media pembelajaran yang lainnya tidak menjelaskan tentang atau tidak memberikan penjelasan tentang prior knowledge atau pengetahuan awal tentang materi yang akan disampaikan. Biasanya materi-materi yang disampaikan atau ditulis di media pembelajaran ini adalah to the point. Jadi kalau contohnya membahas tentang satu materi, contohnya materi atau mata pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi untuk materi contoh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, biasanya tidak ada prior knowledge. Artinya kalau kita memahami prior knowledge di mata pelajaran ini atau di materi yang tadi Munda jelaskan, contohnya guru menjelaskan sesuatu atau sebuah contoh untuk mengantar siswa paham dengan undang-undang dasar. Jadi contohnya guru menjelaskan tentang undang-undang dasar ini adalah dasar negara kita yang menjadikan ini adalah dasar negara kita yang dijadikan acuan untuk kita hidup berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Biasanya ada contoh-contoh terkait dengan materi yang disampaikan. Tetapi kalau di media cetak biasanya langsung to the point dengan materi atau topik-topik yang akan disampaikan. Contoh kalau untuk materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, biasanya langsung strict dengan topik tahun berapa ditulis, kemudian siapa penulisnya, langsung seperti itu. Tanpa memberikan prior knowledge atau contoh-contoh yang bisa mengantar pengetahuan siswa atau membuka wawasan pengetahuan siswa untuk paham dengan materi yang akan disampaikan. Itu adalah prior knowledge di materi-materi. Tapi kalau untuk di media pembelajaran cetak mungkin tidak tersedia atau sangat kurang tersedia penjelasan tentang prior knowledge. Bagaimana ada deskripsi untuk mengantar pengetahuan siswa, membentuk pengetahuan siswa terlebih dahulu supaya paham dengan materi yang akan disampaikan. Itu yang selanjutnya. Nah, kurang bisa membantu daya ingat. Artinya bahwa kalau orang-orang yang memiliki kebiasaan belajar tidak dengan media cetak atau lebih ke ke audio atau audio visual, itu biasanya akan kurang bisa mengingat materi-materi yang sudah disampaikan. Biasanya untuk pembelajaran dengan media cetak itu kita lebih concern atau lebih mengarah ke hafalan. Seperti itu. Jadi kalau siswa-siswa yang kurang memiliki daya tangkap untuk mengingat atau kurang daya tangkap untuk mengingat satu penjelasan pada materi cetak, itu akan sulit untuk belajar atau memahami dengan benar tentang materi. Tapi juga kita memahami bahwa ada siswa yang hanya membaca poinnya saja, contohnya itu bisa langsung mengelaborasi apa yang dimaksudkan di materi ini. Tetapi di sini dijelaskan bahwa kelemahan dari media cetak ini memang orang-orang akan cenderung kurang bisa mengingat materi yang dibaca, karena pasti cenderung lupa karena terbaca kemudian cuma mungkin masuk di short term memory, tidak diproses ke long term. Oleh karena itu langsung lupa. Biasanya kalau untuk supaya kita bisa memahami satu peristiwa atau satu topik bacaan yang kita baca atau kita dengarkan, itu biasanya harus melewati short term memory dulu. Karena kalau di short term memory itu maksudnya kita mendengar informasi awal yang masuk ke daya tangkap atau daya ingat kita, yang itu bisa saja hilang dalam waktu beberapa menit kalau tidak diulang kembali apa yang kita baca atau kita dengar. Tetapi dalam hal ini kalau informasi masuk ke long term memory, itu artinya bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu diulang beberapa kali. Oke, jadi long term memory adalah satu informasi yang masuk
ke daya ingatan kita, itu yang akan bertahan secara lama ketika kita mengulang-ulang materi yang dibaca atau didengarkan. Dan cenderung kita akan mudah lupa karena uh, hanya satu atau dua kali baca dan masuk ke short term memory, setelah beberapa waktu itu pasti lupa. Dan biasanya untuk kebiasaan membaca dengan media pembelajaran cetak itu hanya masuk ke short term karena satu kali baca saja. Karena seperti itu. Nanti akan cenderung ke long term kalau diulang beberapa kali, dan kebiasaan sepertinya orang untuk membaca itu tidak membaca secara berulang. Maka cenderung kurang bisa mengingat materi. Oke, selanjutnya, nah ini dijelaskan apabila penyajiannya dalam hal ini font, warna, atau ilustrasi tidak menarik akan cepat membosankan. Oh iya, orang akan cenderung tertarik atau attentionnya pasti tertuju pada satu objek tertentu kalau seandainya objek tersebut itu menarik. Dalam hal ini sudah dijelaskan dari secara font atau ukuran hurufnya itu kalau besar mungkin cenderung lebih tertarik, atau dari segi warna. Nah, kalau membahas warna ini juga sebenarnya ada teorinya tersendiri. Teori warna, anak usia sekian, mungkin 5-12 tahun itu lebih cenderung ke warna yang mana, dan seterusnya. Jadi dengan penyajian ini pun memberi dampak yang cukup besar bagi pemahaman seseorang atau peserta didik dalam membaca satu materi dengan media cetak. Kalau tidak menarik, kalau mungkin cuma disertai dengan atau mungkin cuma secara deskriptif, dengan tulisan, mungkin itu akan lebih cepat membosankan. Akan cepat bosan siswa-siswa untuk membaca materi. Jadi dan yang memang ditampilkan, yang disajikan di media cetak ya banyak dengan font saja, dengan penulisan font yang standar, mungkin ukuran 12 atau 14, dan kalau mau dilihat mungkin ini cenderung membosankan bagi pembaca ketika membaca materi. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari media cetak. Selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran yang selanjutnya, adalah media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio itu contohnya kayak kita mendengarkan satu penjelasan dengan radio, atau hanya suara saja menjelaskan tanpa melihat secara fisik orangnya, hanya mendengarkan suaranya saja. Biasanya itu rekaman audio yang ditampilkan, atau kita mendengar pembelajaran lewat radio. Itu adalah media pembelajaran audio. Segala sesuatu yang hanya didengarkan saja itu adalah media pembelajaran berbasis audio. Nah, mari kita analisis bersama kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran ini. Nah, yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu imajinatif. Kenapa imajinatif? Karena cenderung ketika kita mendengar apa yang disampaikan itu pasti, karena kita tidak melihat secara fisik, pasti itu kita langsung membayangkan kira-kira mencoba untuk menggambarkan realnya, situasi real yang dijelaskan. Itu berimajinasi. Dan pasti pendengar akan melakukan hal tersebut ketika mendengar satu penjelasan dengan media audio. Karena setelah menjelaskan pasti akan berusaha untuk menggambarkan atau mengilustrasikan, berimajinasi dengan sesuatu yang didengar. Itu adalah kelebihan yang pertama. Dan yang kedua adalah individual. Berarti kalau pembelajaran dengan media pembelajaran audio lebih ke individual, tidak bisa kelompok, karena yang mencerna itu adalah individu masing-masing dengan persepsi dan tanggapan yang berbeda. Jadi untuk media pembelajaran ini mungkin lebih untuk pemanfaatan ke individualnya saja. Nah, selanjutnya relatif lebih murah. Sama mungkin dengan yang media cetak, lebih murah karena aksesnya juga mudah sekali untuk didapat, dan aksesnya juga mungkin kalau dalam hal ini cuma dikirim, apalagi dengan pemanfaatan teknologi, kalau cuma dikirim dari WhatsApp saja contohnya,
itu kan sangat mudah untuk diakses dan murah juga, dan biasanya untuk rekaman audio itu tidak eh, kapasitas yang dimiliki itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan video. Jadi untuk mendownload materinya itu mungkin hanya kecil untuk space yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan untuk mendownload materi tersebut. Itu dikatakan relatif murah. Kemudian mobile, karena pemanfaatan dari media audio ini mungkin kita bisa manfaatkan atau kita pakai dengan gadget yang kita punya. Yang kita tahu bersama, yang kita tahu sekarang bahwa gadget ini sudah menjadi kebutuhan yang mungkin kalau orang mau bilang apakah kebutuhan pokok, sekunder needs dari kita, karena bukan lagi kebutuhan tersier, bukan kebutuhan yang mewah, tapi kalau mau bilang sekarang mobile phone atau gadget smartphone ini adalah salah satu kebutuhan premier kita. Premier, maaf, bukan sekunder, tapi kebutuhan premier, kebutuhan yang pokok kita, kebutuhan pokok manusia. Dan dengan akses mobile ini ya tentunya memudahkan untuk orang-orang mengakses, apalagi sekarang kan kalau dengan pandemi yang ada, yang mau tidak mau kan kalau mau dikatakan bahwa siswa-siswa itu harus punya gadget untuk membantu proses pembelajaran. Nah, dengan adanya media audio ini, dengan adanya gadget, ya mungkin akses dari media audio lebih mudah untuk didapatkan. Tapi kalau mau dilihat pemanfaatan sekarang mungkin tidak terlalu banyak lagi, tetapi ada. Secara efektivitas masih cukup efektif, tetapi mungkin dari segi pilihan tidak terlalu besar lagi orang-orang yang memilih menggunakan media pembelajaran audio. Selanjutnya adalah dapat merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Seperti yang dijelaskan di bagian pertama, imajinatif. Karena untuk media audio ini cenderung membuat siswa dalam hal ini berimajinasi atau menggambarkan, berilustrasi. Oleh karena itu mereka akan langsung secara spontan untuk menyampaikan sesuatu yang berdasarkan apa yang digambarkan oleh mereka. Nah, itu biasanya jadikan siswa lebih aktif, partisipatif dalam proses pembelajaran. Ya, karena dengan adanya media ini mungkin ya pasti kan kita pahami bahwa siswa dengan karakteristik yang berbeda, dengan cara untuk menerima materi yang berbeda pula. Oleh karena itu dengan bantuan media audio ini ya salah satunya dijelaskan dapat merangsang partisipasi aktif karena tadi siswa ini menggambarkan, berimajinasi, berilustrasi sesuatu yang dijelaskan, dan itu cenderung akan merangsang siswa tersebut untuk menyampaikan sesuatu atau berpartisipasi dalam menyampaikan apa yang dia dengar dan apa yang dia gambarkan dari media audio dengan memanfaatkan media audio ini. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu sangat tepat untuk materi musik dan bahasa. Pasti. Karena kalau dengan audio materi musik ya pasti dengan suara-suara, dan ini pasti sangat efektif bagi materi pembelajaran yang materinya musik dan bahasa. Karena kalau bahasa kan lebih ke memahami, salah satu materinya itu pemahaman tentang pronunciation atau listeningnya, cara mendengar dari siswa. Jadi tepat sekali memanfaatkan media audio ini untuk materi musik dan bahasa. Bukan dikatakan yang lain tidak tepat, tetapi mungkin yang paling tepat memanfaatkan media pembelajaran ini adalah materi-materi yang musik dan bahasa. Selanjutnya, mengatasi batas ruang dan waktu. Bisa digunakan di mana saja, kapan saja, tanpa harus digunakan di satu tempat yang sama. Kalau mungkin ada media-media pembelajaran lain yang harus kita gunakan contohnya harus di sekolah, tetapi kalau untuk audio ini dan yang lain juga sih sebenarnya bisa digunakan di mana saja, dimanfaatkan di mana saja.
Oke. Nah, selanjutnya kelebihannya adalah radio. Radio dalam hal ini aktual, dapat menjangkau khalayak luas, siaran langsung dan tidak dapat diulang. Nah, kalau media pembelajaran audio, kalau kita lihat kan sekarang banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para siswa dalam proses pembelajaran, apalagi dalam pandemi ini yang menyebabkan siswa itu tidak bisa ke sekolah, dan pemanfaatan media pembelajaran radio ini, audio dengan radio ini cukup dimaksimalkan oleh pemerintah. Dan kalau kita mau melihat bahwa untuk siaran radio kan itu live, tidak ada siaran ulang kayaknya kalau seperti itu. Dan untuk informasi yang disampaikan aktual dan dapat menjangkau halayak luas, tidak terbatas, karena siapa saja yang memiliki akses untuk radio bisa mendengarkan siaran langsung yang dijelaskan tadi, karena secara langsung guru menjelaskan proses pembelajaran yang ada. Dan tidak dapat diulang. Tidak dapat diulang ya karena cuma satu kali, karena langsung tidak dapat di playback lagi untuk penjelasan yang dijelaskan. Dan ini memang dituntut untuk perhatian yang sangat besar dari siswa untuk mendengarkan. Itu adalah kelebihan yang selanjutnya. Kelebihan tentang radio aktual, dapat menjangkau halayak luas, siaran langsung nanti dapat diulang. Selanjutnya untuk media audio kaset, karena kalau kaset kan biasanya itu sudah model recording, rekaman yang dimasukkan ke dalam kaset. Jadi untuk media audio yang kaset ini dapat diputar ulang dan dapat digunakan untuk merekam ulang. Itu mungkin bedanya sama radio. Kalau radio itu lebih ke siaran langsung, tetapi kalau kaset itu pemanfaatannya bisa diputar ulang atau di playback dan dapat digunakan untuk merekam ulang. Itu adalah kelebihan dari media audio. Selanjutnya mari kita bahas tentang kelemahan dari media audio sendiri. Yang pertama, komunikasi satu arah pasti, karena tidak ada feedback dari siswa. Jadi cukup guru yang menjelaskan, seperti yang NER lakukan sekarang. Mungkin inilah komunikasi satu arah, karena cukup NER yang menjelaskan, tidak ada feedback atau tanya jawab yang dilakukan. Sama dengan yang audio, kelemahannya komunikasinya satu arah. Kemudian abstrak, terutama berkaitan dengan angka, ukuran, perhitungan, dan lain-lain. Oleh karena itu yang NER sampaikan tadi bahwa tidak semua mata pelajaran efektif menggunakan media audio. Kalau mata pelajaran contohnya matematika, ya mungkin akan kesulitan siswa untuk memahami materi, karena kalau bicara angka, ukuran, perhitungan, itu kayaknya harus dilihat secara visual dan harus diteliti secara visual untuk dikerjakan. Tapi kalau untuk secara audio saja mendengar, kayaknya itu mungkin kurang efektif, karena itu terkesan akan abstrak untuk dipahami, untuk diterima oleh siswa. Selanjutnya auditif, sehingga membutuhkan konsentrasi dalam mendengarkan, karena audio itu adalah media untuk mendengar. Jadi kita manfaatkan dengan baik pendengaran kita. Jadi butuh konsentrasi, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat pasti tidak bisa untuk menyesuaikan dengan materi selanjutnya. Itu auditif. Nah, tadi kalau dijelaskan radio kan, kalau radio ternyata tidak bisa diulang, itu kelemahannya. Kontrol pada stasiun radio, rentan cuaca, kalau tidak menarik pendengar beralih ke stasiun lain. Jadi, kalau media pembelajaran yang kita dengarkan yang di radio, itu resikonya atau kelemahannya ini tidak bisa diulang. Mungkin sudah dijelaskan tadi, tidak bisa diulang karena live, siaran live. Kemudian kontrol pada stasiun radio itu bisa saja terjadi masalah atau ada noise yang terjadi, itu kurang bisa didengarkan dengan baik. Rentan cuaca biasanya untuk program radio itu sangat menentukan. Kalau cuaca yang baik, yang bagus itu biasanya lancar, tapi kalau yang kurang baik itu biasanya banyak gangguan atau noise yang ada pada siarannya. Kalau tidak menarik pendengar beralih ke stasiun lain. Nah, banyak pilihan kan di stasiun radio. Jadi mungkin kalau secara materi
tidak menarik lagi untuk didengarkan, mungkin secara pemahaman jadi kurang karena hal-hal yang tadi, yaitu bisa beralih ke stasiun radio yang lain karena kurang bisa memahami dengan baik atau tidak menarik lagi untuk didengarkan. Walaupun sebenarnya materi yang disampaikan itu penting, tapi kalau tidak menarik ya itu bisa saja terjadi bosan atau hal-hal yang kurang enakan dalam proses pembelajaran yang tadi, tiba-tiba mematikan atau pindah ke channel yang lain dan seterusnya. Kemudian untuk kelemahan dari kaset itu bisa terhapus, bisa kusut dan tidak bisa disimpan lama. Bisa terhapus bisa sama dengan kalau kita pakai yang flash disk, kita menyimpan sesuatu mungkin karena sesuatu dan lain hal, karena virus kalau di flash disk, atau kalau di kaset karena sesuatu dan lain hal, itu bisa terhapus, bisa kusut karena itu bentuknya film dan tidak bisa disimpan lama. Kalau lama itu biasanya akan rusak untuk yang film di kasetnya. Itu kelemahan dari media pembelajaran audio. Selanjutnya kita coba bahas tentang media pembelajaran multimedia. Nah, mari kita analisis berbagai kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran multimedia. Multimedia berarti banyak media, memanfaatkan beberapa media, baik gambar, baik suara, ada animasi, ada teks, dan lain-lain. Lebih interaktif, pasti, karena memanfaatkan berbagai media. Lebih interaktif istilahnya kita memanfaatkan satu media pembelajaran yang berbasis multimedia itu secara interaktif, artinya guru dan siswa media tersebut dan siswa bisa secara langsung berinteraksi. Contohnya menampilkan satu media pembelajaran, siswa itu bisa melakukan evaluasi dengan menggunakan media pembelajaran yang ada. Jadi media pembelajaran itu menyediakan form evaluasi yang bisa digunakan secara langsung oleh siswa atau dimanfaatkan secara langsung oleh siswa untuk mengevaluasi materi yang diberikan. Kemudian ada hal-hal yang lain, mungkin dari segi gambar kita menyiapkan kayak model-model tombol-tombol yang bisa dimanfaatkan siswa dalam pembelajaran, itu bisa diklik atau ada aktivitas yang bisa dilakukan siswa untuk memanfaatkan atau berinteraksi secara langsung dengan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya individual, karena harus dipakai individual, tidak bisa berkelompok. Biasanya untuk media pembelajaran yang berbasis multimedia itu individual, digunakan secara individu. Kemudian fleksibel, ya sama dengan yang cetak, bisa dibawa kemana saja selama kita memiliki perangkat, kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis multimedia ini. Selanjutnya cost effectiveness, lebih ke mungkin dikatakan lebih efektif untuk pembiayaannya, ya karena kalau kita punya perangkat dengan adanya laptop dengan software atau aplikasi yang contohnya Adobe Flash, terus sudah ada di perangkat kita, ya kita bisa menggunakannya secara terus-menerus tanpa harus membayar lagi untuk membeli yang baru. Jadi istilahnya untuk mengembangkan satu media pembelajaran ini itu bisa kembangkan banyak media sebenarnya, banyak media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Jadi orang bisa kembangkan contohnya media pembelajaran untuk mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C dengan satu perangkat dan satu software yang sama. Kita tidak perlu untuk menyediakan atau menyiapkan satu perangkat dan satu software untuk masing-masing mata pelajaran. Tidak seperti itu, karena sudah tersedia atau bisa pakai satu saja untuk dimanfaatkan. Itu multimedia pembelajaran interaktif yang biasanya kita gunakan sekarang. Yang sekarang sih biasanya pembelajaran memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran. Karena tadi pemanfaatan teknologi yang harus dimaksimalkan pastinya. Selanjutnya motivasi, ya, karena dengan adanya media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif ini, motivasi siswa bisa meningkat dalam proses pembelajaran karena tadi interaktif, bisa secara langsung berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan melihat warna atau gambar yang menarik, itu bisa meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut. Selanjutnya ada umpan balik yang saya bilang tadi. Umpan balik artinya
ada feedback dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan evaluasi. Itu umpan balik. Jadi setelah belajar dengan menggunakan media ini, siswa bisa secara langsung juga untuk melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Itu artinya umpan balik. Selanjutnya record keeping. Jadi dalam proses pembelajaran ini ya kita bisa merekam, menjaga rekaman. Artinya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif ini, orang bisa melakukan recording dengan video, dan proses pembelajaran yang dilakukan atau pengalaman belajar yang ada bisa direkam. Itu record keeping. Kemudian kontrol ada pada pengguna. Dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif ini, guru hanya bersifat sebagai fasilitator, di mana pemanfaatan media pembelajaran ini sangat tepat dengan kurikulum yang kita pakai sekarang, yaitu kurikulum 2013, di mana dalam hal ini siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, siswa yang mengkonstruksi pengetahuan. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, mungkin yang lebih banyak sekarang yang dipakai yaitu media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif, karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, contohnya dengan kurikulum yang kita pakai di Indonesia saat ini, di mana kontrol ada pada pengguna. Siswa yang lebih menggunakan secara detail atau mencoba atau melakukan aktivitas lebih banyak dengan menggunakan sistem ini daripada guru, dibandingkan dengan guru. Seperti itu. Nah, kita bahas selanjutnya kelemahan dari multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis media pembelajaran ini. Yang pertama, kelemahannya hanya berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas lain selain yang diprogramkan. Kalau orang so baking A, tetap A, dia nak bisa orang mau edit B. Kalau so disimpan. Kemudian memerlukan peralatan komputer atau multimedia, ya pasti ini perlu perangkat. Kalau tidak ada perangkat, tidak bisa memanfaatkan. Jadi make sure ada perangkat yang digunakan. Kalau tidak bisa. Perlu persyaratan minimal prosesor, memori kartu grafis, dan monitor. Iya, karena ada sistem atau satu media pembelajaran yang dikembangkan yang butuh requirement untuk, contohnya prosesornya harus Core i3 contohnya. Kalau orang mau pakai cuma yang dual core, itu tidak bisa dioperasikan. Atau secara memori dan monitornya itu harus yang adalah pokoknya persyaratan-persyaratan khusus untuk memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini. Yang itu menyebabkan ya kalau tidak sesuai dengan persyaratan, ya tidak bisa untuk memanfaatkan. Itu mungkin kelemahan dari media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini. Selanjutnya diperlukan kemampuan pengoperasian. Untuk itu perlu ditambahkan petunjuk pemanfaatan. Biasanya untuk satu media pembelajaran yang multimedia berbasis interaktif ini, yang multimedia interaktif, media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini pasti menyiapkan menu khusus untuk petunjuk pemanfaatan. Artinya di menu ini berisi bagaimana mengoperasikan media pembelajaran yang ada. Dan mungkin kalau dikatakan kelemahan perlu kemampuan pengoperasian, ya skill lah. Secara skill dan kemampuan harus tahu bagaimana mengoperasikan. Dasarnya adalah bagaimana bisa mengoperasikan komputer. Kalau tidak, ya mungkin akan sedikit kesulitan. Itu artinya perlu kemampuan pengoperasian. Selanjutnya, pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional. Pasti, karena untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif ini, selain dari segi aplikasi, dari segi sistem, harus ada materinya juga dari segi materi. Jadi artinya dalam proses pengembangan multimedia interaktif ini harus ada ahli media dan ahli materi. Ahli media itu seorang yang tahu bagaimana menilai media yang dibuat interaktif atau tidak, baik atau tidak. Kemudian harus ada materi, apakah materi yang disampaikan ini, yang ada di dalam media ini itu benar atau tidak. Oleh karena itu harus ada ahli media, ahli materi. Selain itu harus ada programmer.
atau orang yang bisa untuk mengembangkan uh, media pembelajaran ini. Oleh karena itu dikatakan tim. Jadi beberapa stakeholders atau orang-orang yang berperan untuk pengembangan dari media pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin menjadi kelemahan juga karena biasanya memakan waktu yang cukup lama. Tetapi sepertinya kalau seandainya orang-orang yang sudah terbiasa dengan menggunakan atau membuat media pembelajaran multimedia ini, kayaknya tidak juga memerlukan waktu yang lama, tapi mungkin secara umum memakan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan media ini. Dan selanjutnya, kelemahan yang dijelaskan itu tidak punya sentuhan manusiawi. Membuatnya itu adalah orang yang membuat, jadi manusia yang membuat. Tapi setelah memanfaatkan, setelah jadi sistemnya, tidak ada lagi artinya peran manusia itu pasti, karena pembelajar, siswa-siswa itu pasti akan menggunakan, tapi secara sistem itu tidak bisa dirubah lagi. Mungkin kalau secara media cetak atau media cetak contohnya, itu kalau ada salah kan di materinya itu bisa kita coret, kemudian kita ganti sendiri, bisa seperti, atau minta bantuan dari guru. Tapi kalau di multimedia ini ya sudah, apa yang jadi sudah tidak bisa dikoreksi lagi jika salah. Makanya harus perlu ahli media dan ahli materi untuk menyempurnakan media pembelajaran ini. Karena saat diimplementasikan, saat digunakan, tidak bisa dilakukan editing atau memperbaiki kesalahan. Kalau salah ya sudah, salah pasti siswa mau belajar toh. Jadi balik lagi, perlu tim untuk mengembangkan seperti itu. Selanjutnya, media pembelajaran selanjutnya yang terakhir adalah media pembelajaran e-learning, electronic learning, yang sekarang kita pakai, yang lumayan digunakan dengan maksimal untuk saat-saat sekarang ini, karena dengan pandemi toh kita memanfaatkan berbagai media pembelajaran online yang orang pakai sekarang. Jadi mungkin yang contoh yang Google Classroom, kemudian ada media-media pembelajaran yang berbasis Moodle, itu adalah contoh-contoh media pembelajaran berbasis e-learning yang online lah istilahnya. Mari kita bahas kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran ini. Kelebihan yang pertama, just in time, just enough, and just for you. Kalau kelebihan yang pertama ini tepat waktu digunakan, karena biasanya kalau untuk setting pembelajaran itu sudah dilakukan oleh guru, dan proses pembelajarannya itu sesuai dengan waktu yang diatur dan ditentukan. Sama dengan pengiriman tugas, itu biasanya sudah ada deadline-nya. Kalau lewat mungkin 1-2 menit itu dianggap terlambat, karena sudah diatur secara sistem, dan itu pasti tepat waktu untuk kelebihan dari media pembelajaran e-learning ini. Kemudian selanjutnya, cost effective, sama mungkin yang tadi dengan multimedia, karena kalau orang kembangkan satu kali dengan satu perangkat dan satu aplikasi atau software, itu kita bisa kembangkan dengan yang lain lagi dengan menggunakan software yang sama. Dan secara cost efektif, kita mengakses ini dengan internet, dan aksesnya mungkin cukup murah untuk akses dari media pembelajaran e-learning ini dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Selanjutnya, up to date. Artinya sistem yang dikembangkan ini bisa di-update oleh programmer, atau ya di maintenance lah istilahnya dari programmer, sehingga bisa digunakan updatean terbarunya dari software ini. Itu maksudnya up to date. Selanjutnya, quick atau cepat, karena respon dari aplikasi ini cepat kalau ada internet yang atau jaringan atau koneksi jaringan yang baik. Biasanya itu pasti cepat. Dan selanjutnya, risk free itu bebas resiko. Bebas resiko istilahnya kalau dalam proses pembelajaran dengan kondisi internet yang baik, yang stabil, itu pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar.
Karena kalau orang ikuti dengan baik itu pasti dengan berjalan dengan lancar. Selanjutnya konsisten. Konsisten istilahnya dalam pemanfaatan dari media pembelajaran ini itu contohnya kalau media sudah dikembangkan seperti versi 1 ya itu akan versi 1 terus dan tidak akan berubah ke versi 2 tanpa adanya update dari programmer itu sendiri. Itu konsisten. Dia tidak akan berubah isinya. Seperti itu. Kemudian interaktif dan kolaboratif, pasti kalau dalam desain atau rancangan dibuat interaktif dan kolaboratif, maka siswa ini akan memperoleh pengalaman belajar yang baik untuk dirinya, dan pemahamannya juga bisa secara jelas dipahami dan akan lebih mudah untuk dipahami pastinya kalau tampilannya atau penyajiannya interaktif dan kolaboratif. Selanjutnya easy to track, mudah untuk dicari. Mudah untuk dicari istilahnya tadi yang perkembangan teknologi sekarang yang pastinya ketersediaan dari media pembelajaran berbasis e-learning ini sudah di mana-mana, sudah menjamur pastinya. Jadi orang bisa untuk mau cari di mana saja dengan memanfaatkan Google atau internet yang ada. Aksesnya itu juga cukup mudah, cara untuk membuatnya sangat mudah ketika kita memanfaatkan tutorial yang ada di YouTube. Jadi akses untuk media pembelajaran e-learning ini sangat mudah untuk zaman sekarang karena pastinya dibutuhkan. Selanjutnya mari kita bahas kelemahan dari media pembelajaran e-learning ini. Yang pertama, technology dependent. Artinya bergantung pada teknologi. Kalau tidak ada teknologi di dalamnya itu pasti tidak bisa untuk dioperasikan. Jadi sangat-sangat bergantung pada teknologi. Kalau nggak ada komputer, orang nggak bisa pakai atau orang nggak bisa manfaatkan media ini. Itu technology dependent. Kemudian sometimes incompatible with other systems and material. Jadi kadang-kadang tidak kompatibel dengan sistem yang ada atau materi yang ada di perangkat kita. Contohnya kalau kita buat satu media pembelajaran terus kita operasikan di satu perangkat, bisa jadi sistem terbaca, ada juga yang tidak terbaca. Itu tergantung dengan sistem yang dikembangkan apakah sesuai atau tidak dengan perangkat yang digunakan. Secara spesifikasi lah, itu mungkin jadi consideration atau pertimbangan juga untuk mengimplementasikan atau menggunakan media pembelajaran yang ada. Kemudian unsuitable for some types of training and learners. Tidak tepat pada beberapa tipe training dan learners atau siswa. Jadi media pembelajaran e-learning ini biasanya digunakan bukan dalam pembelajaran saja, tapi dalam workshop atau training-training. Dan kadang media pembelajaran ini tidak sesuai atau tidak tepat digunakan di beberapa proses pembelajaran atau workshop atau juga pada siswa. Tadi yang saya katakan bahwa tipe-tipe siswa itu berbeda, bahwa tidak semua bisa menyesuaikan dengan media pembelajaran yang ada. Begitupun dengan proses pembelajaran, ada yang tepat digunakan, ada yang tidak tepat. Jadi harus sesuai dengan yang bisa untuk digunakan. Jadi materi-materi yang disampaikan, yang dipresentasikan harus yang sesuai dengan atau suitable dengan aplikasi atau media pembelajaran e-learning ini. Kalau tidak, itu pasti tidak akan sesuai atau suitable untuk proses pembelajaran atau kepada siswanya itu sendiri. Oke, kelemahan selanjutnya itu somewhat less interaktif. Kadang-kadang kurang interaktif karena ya balik lagi tadi,
fitur yang disiapkan kadang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Jadi ada fitur-fitur untuk contohnya supaya biar interaktif, ada kuis-kuis yang disiapkan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Tapi karena tidak digunakan oleh guru tidak digunakan oleh siswa, maka itu menjadikan media pembelajaran ini kurang interaktif untuk dimanfaatkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini mungkin salah satu yang pertimbangan yang cukup besar atau kelemahan yang cukup besar, itu expensive to set up both in terms of providing the infrastructure and the developing content. Jadi mahal dari segi penyediaan infrastruktur dan pengembangan kontennya itu. Jadi artinya kalau seandainya mau mengembangkan sistem ini kan, atau media pembelajaran ini, orang harus butuh perangkat keras, perangkat lunak pastinya. Dan ini kalau orang berbicara laptop itu cukup mahal, atau cost-nya itu cukup tinggi. Dan kalau untuk beli sistem juga, mungkin sekarang ada yang bajakan, ada yang harus beli yang original. Mungkin dari segi yang perangkat kerasnya saja yang lumayan untuk makan biaya, karena harus membeli sesuai dengan requirement yang ada. Dan tipe-tipe komputer itu atau perangkat itu berbeda, dengan range harga pun yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan expensive, untuk menyiapkan infrastruktur dan pengembangan konten dari segi software dan hardware-nya. Dan kelemahan selanjutnya, still dependent on human support. Ini mudah untuk dipahami. Jadi dependent dia untuk support dari orang-orang. Dan ya, mungkin itu selesai penjelasan atau kita bahas pembahasan tentang jenis dan karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang ada. Nanti untuk materi media, jenis-jenis media ini, mungkin kalau ada lagi yang Anda bisa explore, silakan. Tapi sebatas ini juga dulu untuk menjelaskan. Kalau masih butuh penjelasan lebih lanjut, silakan Anda manfaatkan berbagai sumber yang bisa digunakan. Dan mungkin masih ada banyak contoh juga untuk media-media pembelajaran yang ada, jenis-jenisnya. Silakan Anda manfaatkan sumber yang begitu banyak ini. Oke, mungkin sampai di situ untuk materinya. Kemudian lanjutkan dengan tugas. Nah, ini adalah tugas. Kalau tadi kita cukup membahas banyak tentang jenis dan karakter, dan Anda pasti tahu kira-kira yang efektif, yang bagus, yang mau pakai yang mana, Kang? Nah, itu pasti Anda ada gambaran, didukung dengan pengetahuan Anda tentang dasar dari media pembelajaran, dari definisi dan seterusnya, sampai kita masuk ke pemahaman jenis dan karakter dari media pembelajaran. Nah, tugas Anda adalah rancanglah sebuah media pembelajaran yang menurut Anda paling efektif untuk digunakan saat ini. Pilih salah satu mata pelajaran. Artinya coba Anda membuat satu rancangan atau interface lah dulu untuk media pembelajaran yang menurut Anda paling efektif untuk digunakan. Apakah itu audio, atau cetak, atau multimedia, atau e-learning, atau slide suara. Nah, ini Anda pilih salah satu yang menurut Anda efektif digunakan di proses pembelajaran. Nah, harus ada satu contoh mata pelajaran. Jadi Anda ambil mata pelajaran apalah untuk dijadikan satu contoh untuk merancang media pembelajaran yang akan Anda kembangkan. Contohnya kan Anda calon guru SMK yang guru produktif. Jadi contoh, ambil satu mata pelajaran produktif animasi contohnya. Kira-kira untuk belajar animasi ini cocoknya pakai media pembelajaran apa supaya siswa itu bisa untuk memahami dengan baik, memahami dengan tepat materi yang disampaikan. Karena balik lagi tadi, media pembelajaran itu adalah layanan yang digunakan untuk memberikan support dalam proses pembelajaran. Jadi sesuatu yang kita pakai, yang kita manfaatkan dalam proses pembelajaran, yang diharapkan itu bisa meningkatkan hasil belajar dari siswa, secara tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi tadi Anda pilih salah satu media pembelajaran yang tepat,
menurut Anda yang sesuai dengan materi pembelajaran yang Anda pilih. Itu cukup Anda rancang, kemudian dikumpulkan di Google Classroom, nanti benar setting untuk form tugasnya. Rancangannya mungkin secara interface-nya saja dulu, desain interface-nya dulu, kemudian Anda jelaskan kebermanfaatan, kenapa Anda, mungkin begini saja dulu. Anda buat satu rancangan interface-nya dulu, Anda mau bikin media pembelajaran apa, kemudian Anda jelaskan kenapa memilih media pembelajaran ini, dan apa sih sebenarnya keuntungannya, kemudian dari segi kelebihannya, sehingga bisa untuk mentreatment siswa dalam proses pembelajaran, yang artinya bisa memberikan hasil pembelajaran yang baik atau hasil belajar yang baik bagi siswa. Itu yang menjadi tugas Anda, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ke MER. Dan demikian untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Terima kasih untuk perhatiannya. Diharapkan nantinya Anda bisa paham dengan apa yang MER jelaskan, dan kalaupun ada yang masih kurang dipahami silakan ditanyakan langsung kepada MER, atau Anda bisa memanfaatkan media atau sumber-sumber yang ada untuk belajar. Terima kasih dan sampai berjumpa minggu depan.